Oh, selamat datang di Timbang. Di sini telah hadir VX2XL, aka Fadel. Halo semuanya. The pressure, the fear, the sickness inside me is taking control. The voices let go, they haunt me, they got me, against me. Nama-nama dari apa sih VX2XL itu? Kalau VXL itu apa ya? Sebenarnya ngasal sih. Cuman cocok logi kan itu nama sebenarnya dari SMP kalau nggak salah. Kalau nggak SMP, SMA itu pertama kali gara-gara lihat film apa ya? Pokoknya banyak huruf-huruf Romawi gitu sih. Bukan kayak film 300 itu kan? Oh, bukan. Gitu ya? Bukan. Apa ya? Tapi similar kayak gitu sih. VX2XL-nya itu emang tadinya itu diperuntukkan untuk mau project ini atau gimana? Tadinya sih cuman buat apa ya, dulu kan pertama itu bikin iseng-iseng SoundCloud gitu kan, kayak SoundCloud kayak bikin demo cover gitu. Cari nama-nama, kalau dulu kan waktu zaman SMP SMA waktu masih sekolah dulu, kalau misal pakai nama asli kan agak kurang menjual, kayak terus ya mikir nama-nama yang mungkin unik dan lain. Tapi pada waktu itu sih yang booming kata-kata apa namanya, dari angka-angka Romawi gitu, tapi dibuat kayak semacam apa ya, nickname gitulah. Dulu kan zaman game juga sering kan pakai nama apa gitu yang aneh-aneh gitulah. Kira-kira kayak gitu sih. Dulu tuh awalnya cuman VI doang. Soalnya VI itu kan kalau di angka Romawi 6 kan. Terus kalau 6 itu kalau urutan abjadnya A B C D E F Fadel, sama nama kayak nama aku ya udah gitu. Terus cocok logi, tambahin X, tambahin V lagi, tambahin X lagi, tambahin L, itu dari akhiran Fadel L itu. Biar agak keren sih. Cuman bacanya semakin kesini semakin susah. Dulu aku pertama kali bikin VX2XL itu udah sempat bikin project dulu nggak? Apa langsung? Enggak sih, dulu sih kalau game itu kebanyakan kan cuma nickname keren-keren gitu doang kan. Cuman semakin kesana semakin mikir lagi namanya yang bukan mainstreamnya game lah katakanlah. Terus cari terus ya udah dapetnya kayak gitu. Cuman awal mulanya sih nggak itu. Awal mulanya sih pertama pakai nama asli Fadel, cuman lambat laun kok kayaknya kurang lah. Kurang menjual lah. Tapi ya itu sih. Terus pertama itu bikin cover dulu kan, cover di SoundCloud, masih pakai Fruity Loop. Terus gitar juga masih biasa langsung colok ke PC kan dulu waktu PC. Kalau nggak pakai song segala macam nggak itu? Oh enggak, langsung PC itu. Bener-bener cuman jack gede ke jack kecil, terus langsung ke line in belakang komputer itu. Di direct ya? Iya, direct ke PC ya. Cuman itu kan dulu belum ada ground kan. Jadi kalau waktu take nginjak ke lantai, nyetrum gitarnya. Nyetrum juga tuh gitu ya? Sering. Oh, sering. Jadi diakalin pakai kaset. Welcome. Ya, biar minimalisir lah. Producing gitar ya, itu emang passion atau emang gabut tadi ini kan? Emang suka kayak gitu. Terus di rumah dulu kan dari awal mula kenal dunia kayak gitu kan, pertama ngegame akhirnya bosen, terus cari kesibukan lain, cuman belum dapat. Nah, kalau ngegame kan pikiran dari orang tua zaman waktu kita masih kuliah kan mesti
buang-buang duit, buang-buang waktu lah, nggak berguna gitu nggak ya? berguna kan. Nah terus makin kesini terus daripada kayak gitu mending cari kesibukan lain. Cuman kesibukan lain kan apa belum tahu nih. Cuman ya pas itu lagi seneng-senengnya, lagi boomingnya musik-musik kayak gitu kan. Terus seringnya lihat malah studio update, nggak bandnya gitu loh. Jadi dari lihat video-video tadi, terus malah kepikiran pengen bisa kayak gitu, pengen record sendiri lah, producing sendiri lah kayak gitu sih. Terus sampai akhirnya keluar mau rilis EP ini ya? Iya sih mau rilis. Itu ada berapa? Insya Allah rilis EP ini. Berapa track itu di situ? EP kalau nggak 5-6 sih, ini masih Kalau masih. progres sampai ke? Kalau progres sampai 8 lagunya. Udah sampai 8? Udah sampai Cuman 8. yang mau Keluarin kalau nggak 5 ya 6, lihat sikon besok. tajuknya gimana sih? Tajuknya itu kan sebenarnya itu kan project apa ya, dulu kan saya punya band saya kan Fornikaras itu. Dulu kan istilahnya spare waktu pembuatan albumnya terlalu lama. Hampir 3 tahun mangkrak kan itu gara-gara ya adalah ada Ya, kayak gitu. iya kayak gitulah. Perkara-perkara Iyalah. gitu ya. Iya. Biasalah wanita brengsek gitu. Gedek emang sih. Gedek sih. Brengsek ya sih. Terus daripada ya itu dari timbang gabut itu kan, daripada gabut ya udah bikin lah kayak materi-materi. Kan waktu itu kan lagu-lagunya yang band-bandku itu kan udah banyak nih. Cuman stuck di situ karena nggak tahu nih harus digimanain kan. Vokalis juga belum ada waktu itu, baru aja keluar kan si Bot. Nah terus nggak tahu mau ngapain, ya udah sih iseng-iseng bikin materi project solo biar biar apa ya namanya, daripada gabut sih. Cuman kan itu spare waktunya lama, terus nggak ngapa-ngapain, nggak produktif juga kan kita. Ya udah daripada gabut bikinlah 1, terus bikinlah 2, terus abis kedua itu mau bikin ketiga tapi si Forninya malah mau progres. Ya kan bentrok tuh. Waktu bentrok pause dulu kan yang project itu tadi IP-nya. Nah itu lanjut yang Forni. Cuman di Forni ini ada kendala lagi, stuck lagi. Ya udah lanjut lagi yang apa, yang Dapet IP track lagi gitu. ya iya dapat track lagi gitu. Cuman rata-rata tracknya itu apa ya namanya, itu kan di situ ada kan yang udah rilis kan 5. Yang pertama itu gara-gara gabut, Itu yang apa judulnya itu? Darkest Like. Darkest Like. Ya itu instrumen semua kan itu? itu instrumen semua itu pengerjaannya tuh cukup cepet ya singkat soalnya kebut semalam gitu. Cuman ya itu sih kurang apa ya namanya, kan pertama nyoba awal konsepnya mau dikit ngejan gitulah, zaman dulu kan. Iya kan dulu kan ngetren banget tuh genre jan, padahal jan kan ya sub genre yang ya kayak gitulah, metal kayak gitulah. Di eranya itu waktu itu masih kenceng-kencengnya. Kenceng-kencengnya sih ya. Ya cuman lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat kan beda genre nih. Nah dari situlah muncul konsep di EP itu, konsepnya apa namanya, apa ya? itu? ANKH, apa ya? Susah bacanya sih. Udah nggak tahu. Kalau bikinnya yang emang nggak bisa dilafal gitu. Enggak sih sebenarnya itu biar keren. Soalnya kan ada makna sendiri nggak sih dari angkanya? itu apa ya maknanya lupa sih. Pokoknya kalau nggak salah ya. Ini kalau salah dikoreksi ya. Kalau nggak salah tuh kayak keseimbangan. Jadi dari semua misal keburukan dan kebaikan dan lain-lain itu aku gambarin ke kayak genre. Jadi ada metalnya, ada pop punknya, terus ada ngejennya, ya gitulah jadiin satu. Nah terus beragam gitu. Kalau nggak salah sih itu, kalau nggak salah. Dari A-nya itu ya? Iya dari ANK aja itulah pokoknya, susah sih. Bisa dibilang kalau itu gitaris juga, terus produser juga, terus apa tuh namanya yang
bener-bener suara tuh Bener suara. yang engineer Oh iya engineer ya, Nah, engineer. itu kalau dari tiga itu yang paling ngefeel kalau sendiri yang mana? Kalau aku sendiri sih semakin kesini semakin lebih enakan mixingnya sih, apalagi kalau mixing lagunya bagus, lagunya apa ya, kayak punya power, punya cerita gitu kan, pasti semangat mixingnya sih. Cuman dari kalau dulu kan lebih sering ke produksinya, nah sekarang semakin kesini malah lebih seneng ke proses mixing masteringnya sih, mixing mastering sama proses kreatif dari mengubah lagu yang biasa. Maksudnya dari apa ya, kalau dari proses kreatif lagunya yang misal lagu A nih biasa cuman ditambahin kayak efek dan lain-lain. Itu kan maksudnya ke produser bukan? Ya cuman kan itu nggak banget, cuman nambahin dikit-dikit lah, kayak kreatif mixing. Jadi kalau kata temen itu namanya kreatif mixing. Jadi kita nambahin kayak elemen apa, misal kayak riser, kayak subdrop dan lain-lain lah gitulah. Kan itu jadi lagunya itu jadi lebih apa ya namanya? Jadi lebih powerful gitulah, lebih isi, lebih ada dinamikanya kalau naik gimana, padu, gitu. Iya kalau lebih padat lah. Terus kan sekarang lu kan juga ini kan founder juga yang saya yang punya juga dari Evolve Record ya. Udah kan? Iya, Evolve Record kan? Record. Nah, bisa mixing, terus producing juga, terus lu bikin rekaman gitu, recording lah gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kayak gimana sih gerak-geriknya, istilahnya kayak naik turunnya di home recording tuh kayak gimana? Tergantung bandnya sih kalau di sini. Kayak sepengalaman aku ya. Jadi kalau di Magelang kan dulu sempet rame kan, itu gara-gara ada booming band-band gitu kan, rame era-era zaman-zaman hardcore, zaman-zaman post hardcore itu kan naik semua pada bikin band. Bikin band kan zaman dulu belum apa ya, istilahnya zaman awal-awal dari recording itu masih mahal lah, yang masih harus pakai apalah semakin ke sini kan terus dipermudah dengan adanya kayak home recording itu. Jadi record drum nggak perlu susah-susah, harus ke studio harus pakai drum dan lain-lain, bisa gambar. Terus record gitar juga nggak perlu pakai ampli, langsung bisa langsung direct ke soundcard, cuman soundcard terus ke ampli simulator ya kan. Awalnya dari situ nih. Dulu awalnya apa namanya? Awalnya rame sih, banyak yang punya band, banyak yang pengen mau bikin lagu kan dulu. Kalau punya band cover dulu kan, cover lagu apa gitu. Cuman kan seiring berjalannya waktu band tersebut band tersebut ada kan harus punya karya, nggak satu atau dua lagu lah minimal lah kan. Terus mau nggak mau kan mereka bikin demo, bikin record. Nah dari situlah banyak yang record, banyak yang pengen bikin EP, bikin album. Nah cuman semakin kesini semakin semakin kurang, karena kalau di sini kan band-bandnya kan nggak ada generasi penerusnya kan, jadi ya nggak tahu, kurang tahu bandnya apa aja, apa emang nggak ada penerusnya juga ya kurang tahu kan. Cuman yang dialamin sendiri itu di sini kurang adanya regenerasi. Jadi misal aku dulu kan nonton orang ngeband nih, si band A, terus sekarang jadi punya band. Nah sekarang yang generasi yang mudanya tuh nggak ada gitu loh, dikit lah ya ada, cuman dikit, nggak semasif dulu. Jadi itu juga banyak atau kurangnya band itu juga mempengaruhi ke ini ya, pasti mempengaruhi ke. Iya sih, yang kalau aku kan biasa yang rekod kan sini, cuman juga kadang-kadang terima editing dari band Jakarta, band luar gitulah. Cuman itu sih. Cuman kalau aku pengennya sih pengen bikin
record dari band yang dari Magelang dulu lah, jangan yang jauh-jauh gitu. Jadi seenggaknya band-band Magelang tuh ada punya apa ya namanya, punya lagu, punya demo lah gitu, nggak cuman jadi cover. Cuman kan semakin sini semakin nggak ada bandnya tuh, jadi ya udah agak susah sih. Cuman dari situ, dari susahnya itu sekarang ketolong nih sama musisi YouTube juga larinya ke recording yang kayak gini. Soalnya mereka mengarahnya ke yang simple lah, yang ke istilahnya apa ya, yang menurut mereka nggak begitu ribet dan mereka bisa produktif terus lah, continue, nggak usah mikirin harus pakai ampli, pakai drum dan lain-lain. Cuman yang kayak gitu juga ada, cuman kan kalau awal-awal zaman sekarang kan ada nih yang baru awal terus pengen bikin kayak gitu dengan budget yang minim misalnya, kan bisa dengan ke home record gitu sih. Kalau kata lu, kalau home recording untuk sekarang ini, di era sekarang ini, di banyak industri yang dari emang benar-benar record secara digital, dan sekarang muncul banyak home recording kayak gitu, worth it gak sih? Sebenarnya sih worth it aja, tergantung kitanya sendiri. Jadi apa ya namanya, tergantung kayak hasil dari home recording itu sendiri. Jadi gimana caranya biar klien itu bisa datang ke kita nawarin apalah. Misal kalau record di sini jadinya kayak apa gitu, misal kayak band bule kan, biasa kan anak-anak pasti kayak gitu kan, stereotipikal dari band biasa, terus soundnya ke bule-bulean, soundnya ke Jepang, ke apalah, ke apa dan lain-lain. Nah, biasanya kita cari celahnya di situ sih, pinter-pinternya kita kayak bikin sound yang mereka mau tapi dengan budget yang mungkin bisa dibilang murah. Cuman kalau di Magelang sih sangat murah. Kira-kira sampai berapa sih kalau mau bikin studio recording gitu? Kalau yang home recording yang proper atau yang enggak nih? Soalnya kan banyak, misalnya yang katakanlah home recording yang minimalis, kita cuman bisa record ya, modal sound card sih. Kalau aku di sound card yang murah 1 juta, 2 juta, 3 juta dapat. Itu yang udah istilahnya proper lah. Ini aja di studio ini cuma pakai Scarlett 2i4 yang notabene nggak bagus amat, tapi yang juga nggak jelek amat juga gitu. Nggak melulu yang harus budget tinggi. Cuman kalau budget tinggi itu paling habisnya di PC buat kita ngediting dari sekian banyak track itu, atau sample rate, atau katakanlah bitrate dari si data mentahan dari itu instrumen tadi itu yang mau direkod. Paling itu sih kalau soundcard. Kalau mic paling pakai mic 1 juta umat Samsung C01 kan 800.000. Kalau enggak pakai produk lokal Altron itu juga dapat sih. Berarti gini, kalau ke tanah nih gue mau bikin home recording, gue butuh budget berapa untuk itu? Kalau amannya sih, kalau itu tergantung budget ya, gimana ya. Kalau aku ya nggak yang standar lah, paling nggak standarnya gitu. Tergantung nih mau bikin yang gimana dulu, kan kayak gitu banyak kelas-kelasnya nih, tergantung mau bikin. Kan kita home recording butuh PC kalau nggak laptop. Nah itu budgetnya di situ berapa dulu, mau bikin yang minimalis atau yang bikin yang super. Di situ juga kan itu workstation kita kan, di tempat kita kayak ngediting. Kalau ngeditnya berat kayak misal kita mixing 200 track, nah gitu kan kita perlu kayak prosesor yang tinggi, terus RAM yang tinggi juga buat proses data tadi itu. Jadi agak mahal di situ. Cuman kalau yang minimalis juga bisa. Itu dari segi PC. Kalau segi kayak speaker dan lain-lain, kayaknya standar aja sih nggak apa-apa sih. Yang penting
apa ya namanya berjalannya dengan waktu pasti dengan speaker apapun itu pasti bisa mixing. Cuman kendalanya kita nggak tahu kayak mecah frekuensi dan lain-lain, kita kurang detail lah. Boleh bocorin nggak kalau Evolve sendiri itu kira-kira kalau dulu spend duit sampai berapa tuh? Dulu spend berapa ya? Ada kalau 50 ya? Nggak ada. 50 ribu hilang. Jadi selidri lah. 5 juta ke bawah lah kira-kira. Pendapatan yang lo dapet gitu untuk dari pendapat dari studionya sendiri. Iya. Tergantung itu juga, tergantung pinter-pinternya kita. Kalau kita gimana ya istilahnya? Kalau kita misal cuman stuck di istilahnya di Magelang ini, pasti nggak untung lah, nggak dapat lah buat kita, karena kan di sini juga mayoritasnya band kurang seperti dulu lah. Terus kayak musisi cover juga belum tahu sih ke pasar kayak gitu kan. Pasar biasa anak-anak metal, anak-anak ya underground gitulah. Terus kalau ngakalin itu ya mau nggak mau harus cari job di luar, maksudnya job dari lain, misal kayak bikin scoring lah, bikin ngeditin dari studio mana gitu kelempar ke kita atau gimana gitu, biar supaya bisa survive ya gitu sih. Kalau enggak ya main Fiverr atau apalah yang bisa sedikit membantu perekonomian ini dengan membayar listrik, internet, dan AC ini yang bangsat sekali. Nyaranin nggak ke teman-teman buat mengalihkan rasa gabut mereka untuk katakanlah belajar atau mereka bikin studio kayak gitu, worth it nggak? Kalau yang super minimalis katakanlah cuman modal laptop, sound card, terus yang ya standar lah, cuman spend nggak banyak sih, worth it aja. Dengan kayak gitu kan kita bisa maksimalin apa yang kita bisa dengan alat kayak gitu ya. Cuman tergantung orangnya juga nih maunya gimana. Kan sekarang lagi istilahnya boomingnya musisi cover nih. Kan kalau misal kita daripada kita ke studio lah ke apa, kan sekarang banyak yang bikin studio sendiri, record sendiri. Ya cuman mixing dan masteringnya paling dilempar ke orang atau editingnya dilempar ke orang, kan biasa gitu sih. Saya VXPXL, ngebut adalah mitos. Ketimbang ngebut, mending kerja ngeledit untuk ditakeh foya-foya, nyanyi karaoke, nyawer PL. Enggak daripada kabut, mending yang ngapain lah, kita bikin kita produktif kan. Anak muda sekarang kan dituntut produktif kan ya, biar kerjanya gampang, biar dapat duitnya sesuai dengan ya, enak kan kalau produktif itu bisa dapat duit gitulah ya, kira-kira seperti itulah. Oh ya, jangan lupa like jika suka kalian like video ini, share video ke teman-teman kalian, share sebanyak mungkin, karena nanti akan banyak lagi konten-konten ketimbang gabut lainnya, pedoman ketimbang gabut dari ya selain saya mestinya kan ya. Jangan lupa ya, salam jempol kejepit, yang kaki kejepit.